Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik dan prinsip pembelajaran tematik. Karakteristik pembelajaran tematik atau ciri khas dari pembelajaran tematik terdapat 6 poin, yaitu yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. 2. Kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. 3. Kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. 4. Membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. 5. Menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya. 6. Mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Selanjutnya, manfaat pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan tema. Terdapat 4 poin, yaitu 1. Dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator serta isi mata pelajaran akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. 2. Siswa mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab isi atau materi pelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat, bukan tujuan akhir. 3. Pembelajaran menjadi utuh sehingga siswa akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. 4. Dengan adanya pemanduan antar mata pelajaran, maka penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat. Menurut Depdiknas 2006, sebagai model pembelajaran di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, pembelajaran tematik mempunyai karakteristik antara lain berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, bersifat fleksibel, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, dan menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Karakteristik pembelajaran tematik menurut Depdiknas 2006 terbagi menjadi 7. 1. Berpusat pada siswa. Pembelajaran tematik berpusat pada siswa, student-centered. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. 2. Memberikan pengalaman langsung. Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa, direct experiences. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan kepada suatu nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. 3. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Dalam pembelajaran tematik, pemisahan antara mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. 4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam satu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa-siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk
Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam mencarikan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 5. Bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik bersifat luas atau fleksibel di mana guru dapat mengingatkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, bahkan mengaitkan dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada. 6. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan kebutuhannya. 7. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan fleksibel. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar pembelajaran tematik, yaitu 1. Prinsip penggalian tema 0. 2. Prinsip pengelolaan 2. Prinsip pengelolaan pembelajaran 0. 3. Prinsip evaluasi dan 0. 4. Prinsip reaksi 0. Selanjutnya, prinsip penggalian tema dalam pembelajaran tematik terbagi menjadi 7, yaitu 1. Tema hendaknya tidak terlalu luas namun mudah dapat digunakan untuk memadukan banyak mata pelajaran. 2. Tema harus bermakna, maksudnya ialah tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal siswa untuk belajar selanjutnya. 3. Tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis anak. 4. Tema dikembangkan harus mewadahi sebagai besar minat anak. 5. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi di dalam rentang waktu belajar. 6. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat atas relevan. 7. Tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Prinsip pengelolaan pembelajaran dalam pembelajaran tematik, yaitu pengelolaan pembelajaran dapat optimal apabila guru mampu menempatkan diri dalam keseluruhan proses. Artinya, guru harus menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran. Terbagi menjadi 3, yaitu guru hendaknya jangan menjadi single aktor yang mendominasi pembicaraan dalam proses belajar mengajar. 2. Pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dan setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. 3. Guru perlu mengakomodasi terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam perencanaan. Selanjutnya, prinsip evaluasi dalam pembelajaran tematik. Evaluasi pada dasarnya menjadi fokus dalam setiap kegiatan. Dalam melaksanakan pembelajaran tematik diperlukan beberapa langkah, yaitu 1. Memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri di samping bentuk evaluasi lainnya. 2. Guru perlu mengajak para siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang lebih dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya, prinsip reaksi dalam pembelajaran tematik, yaitu guru harus bereaksi terhadap aksi siswa dalam semua peristiwa serta tidak mengarahkan aspek yang sempit melainkan ke suatu kesatuan yang utuh dan bermakna. Pembelajaran tematik memungkinkan hal ini dan guru hendaknya menemukan kiat-kiat untuk memunculkan pembukaan hal-hal yang dicapai. Itulah penjelasan karakteristik dan prinsip pembelajaran tematik dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik dan prinsip pembelajaran tematik. Karakteristik pembelajaran tematik atau ciri khas dari pembelajaran tematik terdapat 6 poin, yaitu yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. 2. Kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. 3. Kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. 4. Membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. 5. Menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya. 6. Mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Selanjutnya, manfaat pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan tema. Terdapat 4 poin, yaitu 1. Dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator serta isi mata pelajaran akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. 2. Siswa mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab isi atau materi pelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat, bukan tujuan akhir. 3. Pembelajaran menjadi utuh sehingga siswa akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. 4. Dengan adanya pemanduan antar mata pelajaran, maka penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat. Menurut Depdiknas 2006, sebagai model pembelajaran di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, pembelajaran tematik mempunyai karakteristik antara lain berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, bersifat fleksibel, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, dan menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Karakteristik pembelajaran tematik menurut Depdiknas 2006 terbagi menjadi 7. 1. Berpusat pada siswa. Pembelajaran tematik berpusat pada siswa, student-centered. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. 2. Memberikan pengalaman langsung. Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa, direct experiences. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada suatu nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. 3. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Dalam pembelajaran tematik, pemisahan antara mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. 4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam satu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa-siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk
Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam mencarikan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 5. Bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik bersifat luas atau fleksibel di mana guru dapat mengingatkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, bahkan mengaitkan dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada. 6. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan kebutuhannya. 7. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan fleksibel. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar pembelajaran tematik, yaitu 1. Prinsip penggalian tema 0. 2. Prinsip pengelolaan 2. Prinsip pengelolaan pembelajaran 0. 3. Prinsip evaluasi dan 0. 4. Prinsip reaksi 0. Selanjutnya, prinsip penggalian tema dalam pembelajaran tematik terbagi menjadi 7, yaitu 1. Tema hendaknya tidak terlalu luas namun mudah dapat digunakan untuk memadukan banyak mata pelajaran. 2. Tema harus bermakna, maksudnya ialah tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal siswa untuk belajar selanjutnya. 3. Tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis anak. 4. Tema dikembangkan harus mewadahi sebagai besar minat anak. 5. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi di dalam rentang waktu belajar. 6. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat atas relevan. 7. Tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Prinsip pengelolaan pembelajaran dalam pembelajaran tematik, yaitu pengelolaan pembelajaran dapat optimal apabila guru mampu menempatkan diri dalam keseluruhan proses. Artinya, guru harus menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran. Terbagi menjadi 3, yaitu guru hendaknya jangan menjadi single aktor yang mendominasi pembicaraan dalam proses belajar mengajar. 2. Pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dan setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. 3. Guru perlu mengakomodasi terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam perencanaan. Selanjutnya, prinsip evaluasi dalam pembelajaran tematik. Evaluasi pada dasarnya menjadi fokus dalam setiap kegiatan. Dalam melaksanakan pembelajaran tematik diperlukan beberapa langkah, yaitu 1. Memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri di samping bentuk evaluasi lainnya. 2. Guru perlu mengajak para siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang lebih dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya, prinsip reaksi dalam pembelajaran tematik, yaitu guru harus bereaksi terhadap aksi siswa dalam semua peristiwa serta tidak mengarahkan aspek yang sempit melainkan ke suatu kesatuan yang utuh dan bermakna. Pembelajaran tematik memungkinkan hal ini dan guru hendaknya menemukan kiat-kiat untuk memunculkan pembukaan hal-hal yang dicapai. Itulah penjelasan karakteristik dan prinsip pembelajaran tematik dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.